Halo teman-teman, nama saya Wismanata. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Binus University, jurusan psikologi, dan saya bersama dua teman saya. Saya Andini Agustina Putri dari jurusan Psikologi dari kelas LA 64. Saya Michelle Natasha dari jurusan Psikologi kelas LA64. Nah, kami akan menjelaskan tentang proyek yang akan kami kerjakan, yaitu pengajaran gratis yang akan dilakukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Selamat menonton. Anak berkebutuhan khusus atau yang lebih dikenal dengan singkatan ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya. Berikut adalah beberapa yang termasuk sebagai anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak yang mempunyai gangguan kesehatan, dan kesulitan untuk bersosialisasi. Karena adanya karakteristik atau hambatan yang dimiliki, mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Bahkan, orang jenius pun bisa dikatakan termasuk ABK. Kebutuhan pendidikan bagi ABK sudah tersedia lumayan banyak. Tetapi, terdapat kurangnya kompeten seorang guru dalam menghadapi anak asuhnya di tingkat pendidikan tersebut terhadap ABK. Tidak hanya itu, ABK juga sering mengalami perundungan atau rasisme oleh orang tidak dikenal, teman, atau bahkan keluarganya sendiri. Mereka terus-menerus dibanjiri kata-kata rasis di tempat umum, di sekolah terutama. Karena melihat masalah ini, kami berniat untuk membantu meluaskan betapa pentingnya peran orang terdekat atau orang-orang di sekitar untuk membantu ABK sampai memperkenalkan ABK pada lingkungan masyarakat luar. Maka dari itu, kami berpikir bahwa kami dapat membantu ABK untuk dapat lebih dalam untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat luar, dengan cara membuat seminar atau workshop tentang seberapa pentingnya pendidikan untuk para ABK dan memperbanyak sekolah khusus untuk menangani ABK. Menurut Republika.com, sebanyak 4,6 juta manusia yang ada di Indonesia adalah salah satu anak-anak yang memiliki sebuah kekurangan yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Dan menurut saya jumlah ini sangat banyak dan sangat bertimpang balik dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, dengan adanya program pembelajaran yang kelompok saya terapkan, yaitu dengan cara menyediakan sukarelawan atau guru-guru yang terampil yang bisa mendidik anak-anak berkebutuhan khusus dan mengajarkan mereka minimal tiga kali dalam seminggu. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang membutuhkan pendidikan yang lebih lanjut bisa bersekolah atau bisa mempelajari hal-hal yang berguna untuk hidup mereka. Dan akan banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang berguna bagi masa depan bangsa, dan tidak ada yang terlantar lagi dan tidak ada yang memiliki ketimpangan sosial yang lebih turun. Karena anak berkebutuhan khusus itu juga butuh yang namanya bersekolah atau mengenyam masa pendidikan, sama seperti anak-anak yang lain. Karena melihat masalah ini, kami berniat untuk membantu meluaskan betapa pentingnya peran orang di sekitar untuk membantu para ABK, hingga dapat memperkenalkan ABK pada lingkungan sekitarnya. Peran orang lain sangat penting dan gunanya untuk membantu perkembangan para anak-anak ABK ini. Dan kami menggunakan salah satu teori Vygotsky yang memandang bahwa kognitif anak berkembang melalui interaksi sosial atau anak yang mengalami interaksi dengan orang lain yang lebih tahu. Jadi anak-anak ABK ini akan berkembang menuju tingkat yang lebih baik apabila mereka memiliki tindakan sosial atau melakukan sebuah komunikasi kepada orang lain yang sudah lebih tahu tentang keadaan anak-anak ABK tersebut. Lalu kami menyambungkan teori tersebut dengan solusi kami untuk para ABK, anak-anak ABK, karena diketahui bahwa 70% dari ABK tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. yang seharusnya diperoleh pendidikan
pendidikan yang seharusnya diperoleh untuk anak-anak ABK tersebut malah tidak didapatkan sama sekali oleh anak-anak ABK tersebut. Dan dapat diharapkan dengan adanya PKM ini dapat meningkatkan awareness terhadap masyarakat dan juga tingkat kepedulian masyarakat terhadap anak-anak ABK atau anak-anak berkebutuhan khusus. Rencananya kami akan melakukan sebuah pengajaran atau sebuah seminar yang menunjukkan bahwa pendidikan juga pantas didapatkan untuk anak-anak yang seperti mereka, bukan hanya anak-anak biasa saja. Kesimpulannya ialah, anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda dari anak pada umumnya, yang mengakibatkan mereka mempunyai gangguan dalam dirinya. Dan karena itu pun mereka memerlukan pelayanan khusus terutama dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, pada PKM kali ini diharapkan dapat membuka pandangan orang-orang mengenai pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tersebut dengan mengerahkan beberapa kegiatan.